وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khususnya host kita yang senantiasa setia, kita bersyukur dan alhamdulillah masih bisa diperkenankan kembali untuk silaturahim, untuk meneruskan mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan lain kecuali usaha untuk menambah kedekatan diri kita kepadanya. Bahkan lebih dari itu, mudah-mudahan Allah menjadikan punya alasan untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Pertemuan kita tak terasa ya, sudah yang ke-18. Kalau pertemuan per minggu berarti 18 minggu ya. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan tahun baru ya, 2021 ya. Nah, usia kita tambah apa kurang? Berkurang. Ya, tinggal dikit. Mudah-mudahan amalannya tambah. Amin. Ya, kita sampai pada surat At-Takwir namanya. Slide berikutnya, Pak. Nih, saya nggak banyak komentar, mendingan langsung kita baca saja. Surat At-Takwir Makkiyah, nah gitu bacaan. Surat At-Takwir tergolong surat-surat Makkiyah. Wahiyat tis'un wa ishruna ayat. Ayatnya ada 29. Yang pertama, mufasir akan membahas penamaan. Tasmiyatuha, penamaan. Surat itu dinamai Takwir. Siapa yang ngasih nama? Allah. Nabi nggak punya intervensi sedikit pun. Kalau Allah bilang takwir, takwir. Kurang lebih begitu. Al-Baqarah, Al-Baqarah. Manusia, para pakar Al-Quran, sebatas mencoba mencari jawaban atas pertanyaan kenapa gitu. Oh, karena di sana disebut At-Takwir. Oh, karena di sana disebut An-Naba. Oh, di sana karena disebut At-Tariq. Oleh karena itu dijumpai banyak pendapat terkait dengan penamaan. Ada surat Al-Lahab. Ada juga yang menyebutnya Al-Masad. Ya kan? Pokoknya ada surat Ghafir. Tapi yang satu menyebut Al-Mu'minun. Nah, gitu. Oke, sebatas itu saja. Tasmiyatuha, penamaannya. Penamaan sebentar Sumiyat suratut Takwir, dinamai surat At-Takwir liftitahiha biqaulihi ta'ala, karena diawali dengan firman-Nya yang berbunyi iza syamsu kuwirat. Kuwirat fi'il majhul. Tadinya kawwaro. Jadi kuwiro. Tambahin tak kuwirat. Ustaz itu maksudnya kemarin. Kawwaro yukawwiru takwir. Pada mulanya artinya mengerok. Ustaz. Hei. Kata Bu Haji dia sudah, Ustaz. Udah Ustaz itu kemarin. Ini sudah yang itu. Udah sampai ini ayat ke-12 kemarin. Silahkan Pak Jamal disesuaikan. Ini Robnya mungkin sekarang. Saya mah yang ada itu ya saya baca.
Sekarang i'rabnya. Oh, udah sampai i'rab. Iya. Mufradat Atasnya, nah itu ya. Ah, ini. Ya udah. Iya. Ya. Ya. Al-i'rab. Idza syamsu kuwirat iza zaraf. Zaraf artinya keterangan. Dalam hal ini apabila ya zaraf zaman ya, keterangan. Wal amil fihi, dan dia juga menjadi amil. Wa fi kullin iza ba'daha, dan pada setiap iza dan sesudahnya. Paham maksudnya? Iza amil syarat. Amil syarat. Kan disebut ada 12 kali iza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, dan seterusnya itu 12 kali. Dia amil, beramal. Beramal kepada apa? Kepada yang sesudahnya. Iza syamsu kuwirat, syarat. Terus ada jumlah syarat. Tuh jumlah syarat namanya ma'mul. Terus nanti ada jawab syarat. Itu namanya ma'mul. Amil, ma'mul. Amil yang ngerjain. Ma'mul yang dikerjain. Itu bahasa kita. Terus idza ba'daha qauluhu ta'ala, setelahnya itu, setelah udah 12, firman Allah berbunyi alimat nafsum ma ahdarat. Ini jawabnya. Jawab dari iza. Iza syamsu kuwirat, idzan nujumun kadarat, wa idzal biharu sujirat, dan seterusnya. Itu masih bertanya kita kenapa? Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila laut dinyalakan, apabila binatang buas dikumpulkan. Kenapa? Dijawab alimat nafsum ma ahdarat. Tuh. Semua orang pada tahu apa yang dulu pernah dilakukan. Oke, wasyamsu fa'il. Iza syamsu, itu dia jadi fa'il. Dari fi'il mudmar, fi'il yang disembunyikan. Yufassiruhu kuwirat. Apa fi'ilnya? Untuk menduga fi'il yang disembunyikan itu melalui kuwirat yang ada. Berarti kalau dimunculkan idza kuwiratis syamsu kuwirat. Ayo, udah nyambung apa belum? Nih, iza kan zorof. Pada saat yang sama dia adat syarat. Kalau adat syarat itu ada fi'il syarat. Ada fi'il jawab. Oleh karena itu habis iza harus fi'il gitu. Iza ja'a tuh habis iza ja'a. Wa iza qila lahum, habis iza qila fi'il. Ya dah? Ya, semua tuh habis iza.
Kemudian ditemukan habis iza isim. Iza syamsu tu isim. Padahal kaedahnya harus fi'il. Oh, kalau gitu fi'ilnya disembunyikan. Mudmar. Nggak disebut. Bagaimana menduga fi'il? Fi'il apa yang nggak disebut itu? Nah, itu lewat fi'il yang disebut sesudah isim. Dalam contoh ayat, idza syamsu kuwirat. Tuh, kuwirat itu menafsirkan isim yang tersembunyi. Maka kalau dimunculkan jadinya idza kuwiratis syamsu kuwirat. Apabila digulung matahari, ya kegulung. Contoh lain, umpamanya dalam surat lain. Iza sama'un syaqqat. Habis iza sama, isim. Itu fi'ilnya disembunyikan. Bagaimana menduga melihat fi'il yang tersembunyi? Yaitu lewat fi'il yang disebut insyaqqat. Tuh. Jadi sempurna dah. Tuh kalimat syartiyah. Sempurna dimunculkan. Izan syaqqatis sama'u insyaqqat. Itu tadi maksudnya. Kama zakara az-Zamakhsyari. Seperti disebutkan oleh Imam Zamakhsyari. Li'anna idza la tadkhulu illa 'alal fi'li. Itu tadi yang dibilang. Sebab iza enggak masuk kecuali kepada fi'il. Dan fi'ilnya harus fi'il madhi. Iza ja'a, jangan iza yaji'u. Iza kataba, jangan iza yaktubu. Oh, boleh. Ya. Lima fiha min makna syarat. Karena di balik iza ada mengandung makna syarat. Apabila tuh ada kandungan syarat. Selesai, yang di i'rab itu aja. Apa maknanya? Itu yang dianggap oleh mufassir harus dijelaskan. Yang lain mah udah dianggap bisa oleh mufassir. Apalagi mantan-mantan LBIQ. Nah, itu udah nggak diragukan lagi, Bu. Lalu berikutnya balaghahnya. Kuwirat, inkadarat, mutilat, husyirat, sujirat, zuwijat, su'ilat, kutilat, nusyirat, usyitat, su'irat, uzlifat, ahdorat. Tuh akhirnya at. Namanya dalam balaghah sajak. Jadi lidah Indonesia sajak. Merosok yang bagus. Apa itu sajak merosok? Wa huwa tawafuqul fawasil. Kesamaan huruf akhir. Riayatan karena menjaga liru usil ayat. Tuh. Bagi awal ayat. Awal ayatnya mana? Idza syamsu kuwirat. Itu dijaga tuh. Nanti harus tak juga wa idzan nujumun kadarat. Tuh. Biharu sujirat wuhusyu nusyirat. Dan seterusnya itu menjaga awal ayat maksudnya. Terus ada lagi ditemukan al-jahim wal jannah. Itu lawannya. Neraka sama surga lawan. Yang begitu namanya dalam istilah balaghah tibak.
Apa itu tibak? Menyebut dua kata yang berlawanan. Dua kata yang berlawanan dalam satu kalimat. Bahasa Indonesia banyak itu. Pergi pagi, pulang sore. Pulang petang. Pulang petang. Iya, P4 namanya itu. Pergi pagi, pulang petang. Dulu di zaman Orde Baru, ya, ada P6. Pergi pagi, pulang petang. Di zamannya Batarjani. Apa tuh? Pergi pagi, pulang penghasilan. Pas-pasan. Pas-pasan. Iya, jadi demikian tibak. Nah, nanti kalau belajar balaghah terusnya, kita ketemu tibak. Kalau muqabalah sama nggak? Muqabalah lebih dari dua kata. Oh, Ada 4, ada 6 berlawanan. Ya. Jadi A. Terusnya B. Gitu. Kalau tibak AB. Nah, di Al-Quran kayak gitu dijumpai. Itu salah satu bagian dari keindahan bahasa. Keindahan aspek luar lafaz. Iya. Slide berikutnya, Pak. Nah, mufradat kosakata. Kuwirat lufat. Kuwirat artinya dilipat. Lupa, lapa, ya lupu, melipat. Wajannatin alfafa. Surga, belipat. Apanya? Keindahannya. Pepohonannya. Bunga-bunganya. Oh, jadi rindang di mana ini. Lufat watuwiyat. Sama, tuwiyat dilipat. Wa uzila diyauha. Dihilangkan cahayanya. Wa nuruha. Sama cahaya. In kadarat tasakotot. In kadarat artinya tasakotot. Yaitu berjauhan. Berjatuhan. Watahawat. Sama berjatuhan. Turun. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila turun, maksudnya jatuh. Alal ardi, ke bumi. Bayangin bintang jatuh ke bumi. Buminya bukan cuma goyang, ya. Apalagi bintangnya lebih gede dari bumi. Bayangin, apa maknanya? Dahsyat. Wa muhiya dau'uha. Dia dihapus cahayanya. Bayangkan matahari nggak terbit, gelap. Terus sudah terbit dihapus cahayanya. Ibarat listrik mati lampu. Lampunya kan matahari. Suyirat pada mulanya artinya dijalankan. Uzilat artinya di sini. Dihilangkan an mawadi'iha, dari tempatnya. Bi zalzalatil ardi, dengan goncangan bumi. Bumi goncang, terus gunung pada copot. Tahu gunung copot? Kalau gigi copot sakit apa enggak? Sakit sekali. Goyang. Sakitnya itu copotnya bukan dicabut. Palanya dipegang, lehernya digoyang-goyang, tuh gigi pada rontok. Udah kebayang itu? Hah? Pada diam aja karena udah nggak pada
punya gigi. Betul. Enak. Jadi kalau dicabut gitu sama dokter itu mas standar. Ya dah? Ya, baik. Lah ini copotnya digoyang lehernya, kenceng. Boleh dibayangkan kayak apa kencengnya. Jangan-jangan bukan gigi aja yang copot, kuping, hidung dicopot. Kayak begitu Allah menggambarkan dahsyatnya kiamat, bumi digoyang, lalu gunung copot. Gitu. Oke, saking kencengnya goyangan. Ayo pada nantang kiamat, gitu kurang lebih. Ya, wa buddidat fil jawi. Budidat diterbangkan. Ya, di udara. Pada mental. Fasarat haba mumbassa. Gunung-gunung itu jadi debu. Mumbassa yang bertebangan. Kita coba sama bayangkan berkendara. Mobilnya gede. Terus masuk ke kebun. Habis hujan, kan banyak tanah tuh di ban. Ya, udah habis itu masuk jalan tol. Dikencengin jalannya. Itu pada mental nggak tanah. Tuh itu bagi Allah mah kecil. Gunung kayak begitu coba bayang. Ya. Termasuk gunung Sahari. Gunung, semua gunung lah. Al-Isyar. Isyar adalah an-nauk al-hawamil. Nauk artinya onta. Onta yang lagi pada hamil. Allati madha ala hamliha asyratu ashhur. Kehamilannya udah lewat 10 bulan. Artinya apa? Disebut dalam tanda kiamat ini 10 bulan udah mau lahir. Kalau udah mau lahir, maka unta-unta yang kayak begitu adalah harta yang paling disayang, paling dijaga, paling berharga. Nanti kalau mau kiamat, itu nggak ada lagi. Ya. Wahia karaimu amwalil Arab. Unta-unta hamil itu adalah kekayaan orang Arab. Isyar itu bentuk jamak dari asyra. Asyra, isyar. Gitu. Utilat tidak dihiraukan. Dibiarkan, diabaikan. Itu udah tanda kiamat. Jadi pelajaran intinya datang kiamat, apa dalam hidup kita yang paling kita hargai, paling kita cintai, nanti jadi diabaikan. Sudah kebayang? Paling kita cintai, model kita cucu, umpamanya. Mana yang lebih dicintai, cucu apa istri? Beda-beda, bagi si A masih B beda. Nah nanti udah diabaikan. Itu sebenarnya gambaran yang disampaikan oleh Allah terkait kiamat pada ayat berbunyi wa idzal isyaru utilat. Utilat diabaikan. Tuh maknanya turikat. Ditinggalkan. Muhmalah diabaikan. Bila ra tanpa pengembala, wabila halab tanpa ya halab itu halab itu artinya susu. Susu yang langsung diperas dari kambing kah? Nah, itu bukan laban, halab. Halib. Lama dahahum alima. Lima dahahum minal amri. Daha artinya menyibukkan.
Kenapa unta-unta sebagai harta yang paling berharga saat kiamat diabaikan? Karena sangat besarnya urusan manusia. Tuh, 5 dahahum minal amri. Apalagi al-wuhus husirat, binatang buas. Husirat dikumpulin. Jumiat artinya. Kapan ba'da ba'si, setelah dibangkitkan? Kan trompet kedua kebangkitan. Bukan cuma manusia aja dihidupin. Tuh di sini informasi binatang buas dikumpulin. Apa pentingnya lil iktisos, untuk ditegakkan kisos? Mimba dihalibak, antara satu dan lainnya. Summa tasiru turoba. Habis ditegakkan kisos, selesai. Lalu mereka dijadikan abu, binatang buas. Terbayang ya. Antara yang bertanduk sama yang nggak bertanduk. Maka yang nggak bertanduk waktu di dunia enak sekali tuh. Jadi bulan-bulanan tanduk binatang yang punya. Yang punya taring sama yang nggak punya. Yang buas sama yang nggak buas. Pada minta dikisos oleh Allah. Datangin. Udah dikisos. Nggak usah tanya bagaimana cara ngisosnya. Itu mah pekerjaan Allah. Gitu kurang lebih. Jangan tanya-tanya. Ya. Habis kisah selesai, terus mereka kuni turaban. Kata Allah. Jadi abu. Orang-orang kafir yang mau masuk neraka ngelihat. Akhirnya Allah rekam. Angan-angan mereka pengen jadi abu. Dalam surat An-Naba ayat terakhir. Laitani kuntu turoba. Seandainya aku jadi abu juga. Tuh. Jawab, ya nggak mungkin. Kamu kan nunggu siksa. Siksanya kholidina fiha. Gitu. Nah, kita jadi dapat informasi lewat Al-Quran. Nanti binatang juga dikisos. Iya. Selesai. Ada berikutnya. Sujirat ukidat. Dinyalakan. Apaan yang dinyalakan? Laut. Jadi nanti kiamat terjadi tsunami. Itu air laut semuanya yang ada di permukaan bumi pindah ke darat. Tsunami luar biasa. Maka laut kosong. Di bawah laut ada gunung berapi. Dinyalakan gunung berapinya. Tuh yang dimaksud. Wa idal biharu sujirat. Fasorot naran tahtarik. Lautan jadi api yang membakar. Gambaran mengerikan. Takut apa enggak? Takut. Apa yang harus dilakukan kalau memang takut sama kayak gitu? Tuh, kita alhamdulillah dapat berita ini. Mudah-mudahan ini yang mendorong kita untuk menambahkan kedekatan kepada Allah, yakni lakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Jadi, melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang, itu sebagai tameng. Tameng bahasa Al-Qurannya takwa. Takwa itu tameng, menjaga. Kayak apapun, betapapun kita udah di pinggir pantai, jalan-jalan, terus tuh air berubah, laut berubah jadi lautan api, bukan lautan air, ya karena kita punya tameng. Itu nggak bisa kena panas. Fasorot naron tahtarik bil burkan wazilzal. Zilzal. Jadi jadi kobaran api dengan apa? Bil burkan. Burkan gunung berapi. Zilzal goncang. Jadi udah apa?
Jadi wadah itu laut, wadah api, terus wadahnya kan digoyang. Zuwijat kurinatil arwah bil adsad. Zuwijat artinya dipasangkan. Apaan? Ruh sama jasad. Orang meninggal, ruhnya keluar. Nah, keluar terus kemana? Ke alam arwah. Jasad memang asalnya tanah, ya dimakan ulat, habis. Tapi kedikdayaan kekuasaan Allah, nanti tuh jasad dihidupin lagi seperti biasa. Udah dihidupin, terus rohnya ditaruhin lagi gitu. Ya, itu namanya zuwijat. Al-mau'udatu su'ilat. Mau'udah, bayi perempuan yang dipendem hidup-hidup. Nanti ditanya. Ini dijelaskan. Al-bintul lati tudfanu hayyatan. Nak perempuan, bayi maksudnya yang dipendem hidup-hidup. Khaufal ar, takut aib. Wal hajah, takut miskin. Takut miskin dipendem. Wa kana hadza adata ba'dil Arab fil jahiliyah. Ini adalah bagian dari adat kebiasaan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Su'ilat tabkitan liqatiliha. Masa sih Allah udah tahu kenapa dibunuh, apa sebabnya. Terus di akhirat nanti ditanya tuh bayi. Kan Allah udah tahu. Terus dijawab sini, tabkitan. Sebagai kecaman. Buruknya. Liqatiliha. Bagi yang melakukan pembunuhan itu. Perbuatan buruk sekali. Au wa'idiha. Atau yang memendamnya. Jelek kali, gitu kurang lebih. Katabkitin nasara biqaulihi ta'ala, seperti kecaman terhadap orang Nasrani dalam firman-Nya li Isa, kata-katanya firman Allah Ta'ala kepada Isa. Nah, ini udah bayang. Nah, Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Demikian juga ibunya dianggap Tuhan oleh pengikutnya. Terus Allah nanya sama Nabi Isa, Isa, emangnya kamu bilang begitu ya? Bahwa aku maksudnya Nabi Isa, dan ibuku adalah dua Tuhan. Tuh. Terus itu direkam pertanyaan itu oleh Allah, diceritakan kepada kita. Ini yang dimaksud tabkit. A'anta qulta linnas. Ada terusannya. Apakah engkau bilang kepada manusia bahwa aku dan ibuku adalah dua Tuhan yang harus disembah? Allah bilang gitu kepada Nabi Isa. Nah, pertanyaan itu namanya kecaman, tabkit. Ya. Siapa yang dikecam? Yang mempertuhankan Isa dan ibunya. Bi ayyi dzambin qutilat hikayah lima tukhatabu bihi. Ada di Al-Qur'annya idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kan ditanya tuh, dosa apa kamu lalu dibunuh? Itu uslub namanya hikayah. Uslub hikayah, sebuah istilah teknis. Hikayah itu sendiri artinya cerita. Lima tukhatabu bihi. Cerita tentang ungkapan yang disampaikan kepada si bayi yang dipendam hidup-hidup.
Ya. Wa jawabuha antakul, lalu diceritakan jawabannya, nggak ada lagi yang lain, yaitu kutil tu bila zambin. Aku dibunuh tanpa dosa. Tuh, ceritanya begitu. Andai kata ditelusuri logika dibalik wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Iya, slide berikutnya. As-suhuf, suhuful a'mal. Ayatnya kan berbunyi wa idzas suhufun nusyirat. Apabila lembaran amal, maksudnya rapot ibarat sekolah, ya. Di LBIQ pakai rapot apa enggak? Enggak, ya. Kenapa enggak pakai rapot? Lulus semua. Ya, pokoknya nilai akhir. Oke. Dibuka itu lembaran nusyirat futihat, dibuka, wabusitot, dihamparkan. Fahiyah tutwa indal maut. Lembaran-lembaran amal itu tutwa, ditutup saat mati. Nah, ini penting. Jadi saat sakarat saja itu belum ditutup. Oleh karena itu kita disunatkan yang hidup ini membantu agar pikiran dan hati si calon jenazah tetap berprasangka baik kepada Allah. Pusat ingatannya diorientasikan kepada Allah. Maka dia dalam hati bisa jadi beristighfar. Sehingga tak ada yang didengar, kita usahakan kecuali Al-Quran. Suruh baca Quran. Adapun pilihan Yasin soal lain, bukan berarti harus Yasin. Al-Quran sama statusnya. Cuma memang Nabi mensabdakan Iqra'u Yasin limautakum. Tuh, suruh baca Yasin. Ya, nanti dia menjadi terfokus, terbantu untuk fokus hanya kepada Allah pikirannya gitu. Nah, itu belum ditutup buku. Kalau dia masih berprasangka buruk, maka Allah lewat hadis nabinya bersabda, ana inda dzanni abdi bi. Aku adalah menurut prasangka hambaku kepadaku. Dia berprasangka baik, maka Allah juga menjadi baik. Dia berprasangka buruk, maka Allah juga jadi buruk. Nah, itu jangan dipahami secara harfiah. Ya, saya mah dosa saya nggak diampunin. Ya, nggak diampuni. Tapi alhamdulillah Allah lebih besar dari dosa yang saya lakukan. Dia Maha Pengampun. Oleh karena itu aku mohon ampun. Nah, itu kan berprasangka baik. Itu maksudnya. Baru menghembuskan napas terakhir, berakhir, tubuhku ditutup. Nah, dibuka kapan? Nanti pada hari kebangkitan. Itu yang dimaksud wa izas suhufu nusyirat, dibangkitkan, ya. Sekarang buku kita ini lagi dibuka nih. Iya, emang masih terbuka. Ada yang nulisin. Ada namanya Rokib. Ada namanya Atik. Iya. Jadi tutwa indal maut watun syaru waqtal hisab. Lalu dibuka waktu dihisab. Selesai. Terus kusitot. Kusitot artinya kuliat. Kama yukla'us sakfu. Kuliat banyak artinya. Demikian juga kusitot. Bisa disikat. Bisa dibersihin. Bisa digulung. Bisa. Seperti yukla'us sakfu. Sakfu itu genteng. Genteng kotor disapu. Bersihin. Baru di sini
Wa uzilat. Uzilat dihilangkan, dihapus. An amakiniha, dari tempatnya. Kama yunza'ul jildu, sebagaimana dikeset kulit dari kambing. Syat. Kan ayatnya berbunyi apa sih? Wa izas sama ukushitot, gitu ya. Langit dikeset. Paham? Malam tuh. Gelap apa terang? Gelap. Gelap. Terus mau dijadiin siang. Itu gelap dikeset oleh Allah. Itu bahasa Al-Quran. Karena mereka sebagai objek dakwah memang suka ngeset ontak. Sekarang kita coba bayangkan maknanya. Kita sembelih kerbau. Kerbaunya hitam. Gelap. Palanya dipisah. Terus dengan tenaga luar biasa, mulai dari pala, itu kulitnya dipegang kuat, ditarik ke belakang. Itu arti harfiah keset. Maka warna hitam di atas kulit berubah menjadi putih, dagingnya yang kelihatan karena udah dikeset. Kayak begitu Allah menggambarkan saat mengganti malam dengan siang. Wa idzas sama'u kusitat. Sanggup nggak? Sanggup. Siapa yang sanggup selain Allah? Jangankan ngeset gelap menjadi terang, ngeset kerbau aja juga nggak ada yang sanggup. Itu bahasanya. Apa maknanya? Maknanya menunjukkan kedikdayaan Allah. Sengaja itu diceritakan di hadapan mereka-mereka yang tidak percaya kepada kebangkitan. Gimana betulang belulang Allah bisa menghidupkan? Nggak dijawab, aku bisa, nggak dijawab begitu. Tapi dijawabnya dengan menunjukkan kedikdayaannya. Tuh laut nanti jadi lautan api, bukan air. Gunung pada berterbangan. Gampang. Itu maksudnya. Ya sama kushitat. Seperti ngelet kulit binatang. Wa idzal jahim an-nar. Apabila jahim maksudnya nar, api neraka. Su'irat, dinyalakan. Ujijat, digejolakkan. Wa uqidat, sama dinyalakan. Iqadan syadidan, dengan nyala yang dahsyat. Uzlifat artinya kuribat, didekatkan. Wa udniyat, sama didekatkan. Kepada siapa? Li ahliha al-muttaqin. Kepada penduduknya, penduduk surga. Al-muttaqin siapa? Yaitu yang bertakwa. Udah kebayang? Kepada pernah ngelihat surga apa belum? Hah? Belum. Surga saat ini jauh berdekat. Jauh, nggak kelihatan. Nanti dideketin. Kita mau jalan-jalan ke tempat yang luar biasa indah, menyenangkan. Bahkan nanti udah dibayangkan kita disambut oleh para penghuninya. Dihormati, masuk di hotel, segala macam. Kalau baru diceritain, belum kebayang. Belum terasa. Kayak model kita udah dijanji sama surga. Belum. Nah nanti ketika dibangkitkan bagi orang-orang yang bertakwa, itu surga uzlifat, dideketin. Sehingga huru hara kiamat menjadi nggak terasa. Ya tidak? Kiamat mengerikan. Mengerikan kan bagi mereka yang nggak percaya, yang nggak iman kepada Allah. Bagi yang iman, supaya nggak merasakan dahsyatnya kiamat,
uzlifat al-jannah, dideketin. Begitu. Ya atau tidak? Nah, amin apa enggak? Amin. Amin. Siapa itu yang amin? Pak Ramlan. Hah? Baru bisa masuk Pak Ustadz. Maaf. Jadi baru dideketin saja itu udah hilang huru-hara. Jangankan baru dideketin, baru diceritain aja sama Allah karena kita iman dengan Al-Qur'an, oh, kita udah menjadi optimis. Iya. Iya. Tapi jangan terlalu optimis. Akhirnya nanti bablasan. Oke. Alimat nafsum ma qaddamat ma ahdarat. Ini merupakan jawab dari syarat yang ada 12. Iza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat dan seterusnya. Jawab awal surah. Surahnya tadi Iza syamsu kuwirat awalnya. Jawabnya panjang tuh. Alimat nafsum ma ahdarat. Jadi kalau terjadi kiamat, semuanya pada tahu. Semuanya pada tahu maksudnya sadar. Taunya bukan pikiran saja, tapi hati, oh iya, oh iya, oh iya, gitu. Wama atfun alaiha atau utifa alaiha. Ma itu pada ma'ahdor. Alimat nafsum ma'ahdor. Maka dia tahu apa yang dia lakukan. Wahua yaitu tahu apa itu? Isnata asrota khislah. Ada 12 keadaan gambaran kiamat. Situm minha fi bad'i qiyamis sa'ah. 6 di antaranya yaitu menunjukkan awal datangnya kiamat. Qabla fana'id dunya, sebelum hancurnya dunia. Jadi belum hancur. Wasitun ba'dahu, 6 sesudahnya, yaitu yaumul qiyamah. Wa kalimat nafas fi ma'nal umum. Maka kata nafas itu maknanya umum. Kan ayatnya berbunyi alimat nafsun. Nafsun umum, nakirah. Maksudnya siapa saja. Kafir tahu. Yang bertakwa setengah takwa, seperempat takwa tahu. Iya. Itu maksudnya fi ma'nal ay kullu nafsin. Wa ma ahdarat ay ma qaddamat min khairin aw syarrin. Dimaksud ma ahdarat adalah apa yang telah dia lakukan, kebaikan atau keburukan. Slide berikutnya. Nah, baru masuk tafsirnya kita. I'rabnya sudah, balaghahnya sudah, mufradatnya sudah, tafsirnya. Hazihi awsaful qiyamah wa ahdasuhal jisam. Ini maksudnya yang tadi. Gambaran kiamat dan peristiwa besar yang terjadi pada kiamat. Lita'zimiha, untuk membesarkannya. Membesarkan apa? Kiamat. Paham maksudnya ini? Sengaja itu keadaan besar yang sebenarnya tentang kiamat disodorkan kepada kita, pada semua, baik objek dakwah Nabi pada saat itu maupun kita sekarang. Tujuannya apa? Emang begitu besar. Karena itu jangan dianggap remeh, gitu maksudnya. Wa takhwifin nas, agar orang pada takut. Takut dalam artian positif, ya, yaitu
menyadarkan mereka untuk bersiap-siap. Mana dia? Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang pada jatuh. Wa idzal jibalu sujirat, apabila gunung diterbangkan. Wa idza luffatis syamsu, apabila matahari dilipat. Jumi'at, dikumpulin, digabung. Ba'duha ala ba', satu sama lain. Katakwiril imamah, seperti melipat sorban. Wa jam isyab, melipat baju. Ma'aba'diha, satu sama lain. Summa rumiya biha, kemudian dilempar. Kita ngelepitin baju banyak, satu gudang. Habis itu pakai alat besar, dibawa terbang ke udara, pakai helikopter dikerek. Habis itu dilepas, dihambur-hamburin. Ya gitu. Kayak orang nyebar duit dari helikopter itu, satu koper. Kayak begitu itu kiamat. Lempar. Wa zahaba bidau'iha, karena digituin tuh matahari, kesimpulannya hilang cahayanya. Izanan bi kharabil alam. Ini sebagai tanda izanan hancurnya alam. Bukan cuma bumi, alam semesta. Wa idzan qadatin nujum wa tasaqatat wa tanasarat. Kapan? Yaitu apabila bintang-bintang pada jatuh. Wa tanasarat, berhamburan. Kama qala ta'ala, seperti difirmankan Allah, idzal kawakibun tasyarat, apabila bintang-bintang intasyarat, yaitu bertebaran. Wa idza quliatil jibal, apabila gunung dicabut, anil ardi, dari muka bumi. Kita nyabut kutil aja susah, udah susah sakit. Allah mah gunung dia cabut. Wa suyirat fil hawa, diterbangkan di udara. Hina zalzalatil ard, ketika tuh digoncang bumi. Kama qala ta'ala, diceritakan juga oleh Allah, wa suyiratil jibalu fakanat saraba, anaba. Gunung-gunung dicopot, dijalankan bagaikan fata morgana. Wa qala subhanah, dalam ayat lain Allah menceritakan, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Pada saat nanti kami perjalankan gunung, maksudnya dicopot. Dan kau lihat bumi itu barizah, terhampar. Terhampar. Kayak padang pasir luas, seolah tak bertepi, tak berbelok-belok. Nggak ada dataran tingginya, rata banget. Gitu, selesai. Ya. Berikutnya. Wa idzal isyaru utilat, apabila onta-onta yang hamil akan melahirkan itu diabaikan, dibiarkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang buas dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, apabila laut dinyalakan. Ai wa idzan naukul hamil, onta yang hamil. Allati fi butuniha auladuha, di dalamnya ada anak. Wa hiya anfasu mal 'indal Arab, padahal itu harta paling berharga di kalangan bangsa Arab. Tapi dibiarkan. Wa a'izzatu, sebentar ini. Anfas ini kelebihan tak kayaknya ini.
Sebab dia atofnya ke anfas. Jadi a'azzu indahum. Yang paling mulia di sisi mereka. Turikat muhmalatan. Dibiarkan begitu saja bila roh tanpa pengembala. Lisyiddatil khatbi. Kenapa begitu? Karena dahsyatnya khatbi itu musibah. Musibah dahsyat. Wa azamatil haul. Karena besarnya huru hara. Wa idal wuhush, yaitu apabila binatang buas, yakni ad-dawab al-barriyah, binatang darat, ghairil insaniyah, selain manusia, bu'isat, dibangkitkan. Hatta yuktasso, sehingga ditegakkan kisos liba'diha mimba, satu sama lain. Wakilah hasruha. Ada juga yang berpendapat hasruha dibangkitkan. Yakni mautiha wahalakiha. Kematiannya dan kehancurannya. Paham maksudnya? Jadi yang dimaksud wa idzal wuhusyu nusyirat ya. Apabila binatang buas itu dibangkitkan. Bangkitkan, dihidupin lagi. Tapi pendapat lain maksudnya apabila binatang buas justru dihancurkan. Paham maksudnya? Dua-duanya sama aja. Sebelum dihancurkan kan dibangkitkan dulu. Untuk apa dibangkitkan? Untuk dikisos, tegakkan kisos. Habis ditegakkan kisos, baru dihancurkan jadi api. Jadi abu. Iya. Wasarat syai'an wahidan. Lalu menjadi, itu ya? Bukan. Wa idal biharu uqidat. Apabila laut dinyalakan. Dengan apa? Bil barakin. Gunung-gunung berapi. Wazzalazil, dan goncangan. Fasarat naron tadtarib, maka menjadi api yang bergejolak. Ba'da'an fadha ba'duha ila ba', setelah fadha melimpah ya, satu sama lain. Wasarat syai'an wahidan, lalu jadi satu. Apa maksudnya? Laut banyak nggak di bumi? Jadiin satu dulu. Itu maksudnya fadha. Jadiin satu itu laut. Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Nanti ada laut merah, ada laut hitam, ada laut putih, ada danau. Semua dikumpulin jadi satu. Habis itu meluap airnya. Ada meluap kosong. Terus muncul gunung-gunung berapi. Jadi api. Tuh. Ya. Kama qala ta'ala wa idzal biharu fujirat. Kalau yang di sana wa idzal biharu sujirat. Ya. Yang ini idzal biharu fujirat. Fujirat artinya dimuncratin. Paham dimuncratin? Kayak cerita Nabi Musa. Umatnya minta minum. Terus kata Allah, idrib bi'asakal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina. Pukul itu batu. Maka nanti akan memancar. Tuh, muncrat. Jadi ketika Allah cerita nanti kiamat, idzal biharu fujirat, muncrat. Laut muncrat. Ya, kita kalau buka minuman di botol itu, ya, apalagi tuh minuman habis dikocok. Pertanyaan, muncrat apa enggak? Tutupnya dibuka. Mana Pak Tarjandi yang suka minum? Hah? Nah, enggak suka minum kok diketawa. Muncrat. Tuh,
Jadi kiamat yang muncrat tuh kan cuma air di botol, selaut, lautnya udah semuanya digabung, Laut. ya kan? Muncrat. Tsunami yang paling dahsyat itu 20 meter, 30 meter. Lah ini mah lebih dari itu. Jadi kosong itu. Ya. Udah kosong, baru muncul gunung-gunung berapi. Emang di dalamnya udah ada. Kan di dasar laut itu ada api. Luar biasa kuasanya Allah. Kamu masih mau mengingkari kebangkitan gitu kurang lebih. Itu kayak itu kuasaku. Baru tiba ngidupin kamu. Gampang banget. Gitu maksudnya. Waqala wal bahrul masjur. Tuh sujirat. Wal bahril masjur ya. Ada firman Allah. Apa artinya? Demi laut masjur yang menyala-nyala. Udah dinyalain. Wahina izin tasirul bihar wal ard syai'an wahidan. Maka pada saat itu bumi sama laut jadi satu. Maksudnya daratan. Jadi satu syai'an wahidan. Fi ghayatil hararah. Sangat panas. Wal ihraq dan membakar. Jadi permukaan bumi yang kita lihat sejauh mata memandang itu semuanya api. Semuanya api. Jangan dibayangkan nanti surga di mana, nggak usah. Ini Allah lagi menggambarkan dahsyatnya satu. Yang kedua, siapa di antara manusia yang bisa lari dari kiamat? Tuh nggak bisa lari, kiamat. Iya. Slide berikutnya. Nih apa katanya ini? Qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Seseorang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Situ ayat qabla yaumil qiyamah. Ada 3 tanda sebelum atau 3 ayat tanda sebelum hari kiamat. Yaitu bainan nas fi aswaqihim, saat manusia di dalam pasar mereka. Pasar tidak diartikan harfiah juga, maksudnya aktivitas. Sebab aktivitas bangsa Arab pada saat itu ya memang ke pasar. Gitu. Tiba-tiba zahaba dawu syams. Ini keterangan si Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba matahari hilang cahayanya. Coba. Kayak kita di mall. Di Jakarta secara keseluruhan. Mati lampu. Udah malam, mati lampu. Ya kecil itu. Fabainama hum kadzalik, saat mereka seperti itu, iza waqa'atil jibal ala wajhil ardi. Terus gunung jatuh di permukaan bumi. Gunung yang jatuh bukan cuma kerikil. Udah gelap, gunung jatuh. Fataharrakat. Wadtarabat waqtalatat. Maka bergerak, goncang. Ittarabat sama goncang. Ikhtalatat bercampur aduk. Fafazi'atil jinnu ilal insi wal insu ilal jin. Maka kaget, sekaget-kagetnya. Mulai dari jin sampai manusia. Dari manusia sampai jin. Tuh, nggak ada yang nggak kaget. Waqtalatatid dawab. Lalu campur aduk dawab, binatang melata darat. At-tair, burung. Wal wuhush, binatang buas. Wa maju ba'duhum fi ba'. Lalu maju artinya bergelombang, bergulung-gulung. Kayak model orang di stasiun kereta mau pulang kampung, tuh melebihi kapasitas, bergulung-gulung enggak? Maka ada yang naiknya lewat jendela.
Itu maksudnya maju ba'duhum fi ba'. Bukan cuma manusia saja, mau binatang. Gajah masuk. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala. Idza syamsu kuwirat ila qoulihi wa idzal jannatu uzlifat. Ibnu Abbas mengomentari ayat mulai dari idza syamsu kuwirat sampai wa idzal jannatu uzlifat. Jannah uzlifat, insyaallah paham masih maknanya. Surga yang dikatakan isnata asyarata khislah. Ada 12 keadaan. Statun fid dunya. 6 separohnya itu gambaran waktu di dunia. Wasittatun fil akhirah. 6 di akhirat. Wasitta al-ula bayannaha biqauli Abi Ubay bin Ka'ab. 6 yang pertama yaitu di dunia kami jelaskan dengan pendapat Ubay bin Ka'ab itu tadi yang pertama. Wasitta al-ukhra sementara 6 yang lain di ayat At-Taliyah ayat berikutnya. Liza zakarallahu ta'ala karena itu Allah menyebut ma yahdusu ba'da idzin minal ba'si. Apa yang terjadi saat itu setelah kebangkitan faqala maka Allah berfirman idzan nufusu zuwijat. Tuh ini setelah kiamat kan kebangkitan maka jiwa itu dikumpulin, ruh disatukan, dipasangkan dengan badannya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, tuh bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup ditanya. Ai wa idza qurinatil arwah bi adsadiha hinan nas'ah al-akhirah. Apabila ruh-ruh itu dipasangkan dengan badannya seperti saat pertama kali. Kan meninggal musnafas terakhir tuh ruh keluar. Badan hancur di kuburan. Nah, nanti badannya disusun kembali, ruhnya dibalikin gitu. Wa idzal fatatul madfunatu hayyah, apabila bayi yang dipendam hidup-hidup khaufal ar karena takut aib awil hajah miskin kama kana ba'du qabailil Arab seperti bangsa Arab yaf'alu lakukan fil jahiliyah pada waktu jahiliyah. Su'ilat ditanya. Masa sih ditanya? Enggak rasional gitu. Tapi kenapa Allah bilang tanya? Litaubihi qatiliha. Untuk menggambarkan betapa buruknya akhlak si pembunuhnya qatiliha. Awaidiha atau yang memendamnya. Li'annaha kutilat bighairi dzambin. Sebab dia membunuh tanpa dosa. Fa'alat yang dilakukan. Kejam apa enggak tuh pembunuh? Udah bunuh 6 orang ya tanpa dosa, ditambahin nama fitnah. Berbagai macam. Wah, itu hati kita saja sudah menganggap dahsyat, bahkan nggak ada kata lagi yang cocok selain biadab. Faqad kana ba'du ahli jahiliyah, dulu sebagian orang jahiliyah yadusunaha, memendamnya fiturab, di tanah. Karahiyatal banat, karena nggak suka sama anak perempuan. Fayaumal qiyamah tus'alil mau'udatu. Maka pada hari kiamat, tuh bayi yang dipendam hidup-hidup ditanya. Ayu dzambin kutilat. Atas dasar dosa apa kamu dibunuh? Liyakuna dzalika, agar hal itu tahdidan liqatiliha. Ancaman bagi yang pembunuhnya. Itu zaman jahiliyah. Bunuh.
Orangnya udah nggak ada. Kok ini dibilang ancaman? Lah Al-Quran kan buat kita yang masih hidup. Maka pelajarannya harus ditangkap jangan kayak begitu. Bukan cuma jelek, nanti ancamannya luar biasa. Gitu kurang lebih. Fa innahu idza su'ilal mazlum, sebab apabila yang dizolimi itu ditanya, fama zonnu zolim izan. Nih pelajaran penting. Yang dizolimi dalam ayat ini bayi dizolimi itu. Nanti ditanya. Lah kalau yang dizolimi aja ya ditanya, apalagi yang zolim. Tuh itu pelajaran. Apalagi yang zolim. Nanti itu yang 6 dibunuh ditanya, kamu kenapa dibunuh? Emang kamu benar bawa senjata ya? Bawa samurai segala ya? Terjadi tembak-tembakannya. Itu kurang lebih. Lah kalau yang dizolimi aja ditanya, apalagi yang zolim. Ya betul tidak? Bu, cepetan apa masih lama kiamat? Hah? Susah ya jawabnya. Itu bukan susah jawab, itu menyontek juga susah. Hah? Kayak begitu. Ya, selain berikutnya, Pak. Ini dia ya. Coba ini. Wakala Ibnu Abbas, wa idzal mau'udatu su'ilat, menurut Ibnu Abbas, ayat berbunyi idzal mau'udatu su'ilat sa'alat. Paham ini? Ayatnya kan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup itu ditanya. Maka kalau menurut Ibnu Abbas nanti bukan Allah yang nanya sama si bayi. Tapi justru bayi itu yang nanya. Tuh. Sa'alat. Tulisannya beda. Su'ilat. Wal wa'du jarimah uzma. Memendam. Membunuh artinya. Itu adalah pelanggaran besar. Wah, kejahatan manusia, kemanusiaan, pelanggaran HAM terbesar. Lah kalau yang kecil aja besar, apalagi yang gede. Kan gitu. Itu harus diusut tuntas. Udah nggak tuntas. Kalau ada kata-kata usut tuntas, itu artinya ada tanda-tanda tidak tuntas. Nanti tuntasnya nanti di hari kiamat. Enggak ada yang kelewat. Gitu. Nanti satu sama lain pihak-pihak yang bersengketa dengan fakta masing-masing nanti dipadu oleh Allah. Lalu dihadirkan orangnya. Enggak usah di dunia. Waktu terjadi pembunuhan di zaman Nabi Musa, ya tahu siapa nih yang bunuh? Enggak ada yang ngaku. Akhirnya dihidupin oleh Allah. Hidup. Hidupnya bagaimana? Suruh potong sapi. Nanti ada bagian anggota sapi buat nyolek yang udah mati. Iya betul tidak? Enak itu kalau ada sekarang. Kita colek-colekin semua itu pakai lidah sapi. Tapi yang dibunuh. Itu zaman Nabi Musa. Terus dia cerita. Yang bunuh saya si Anu. Enak apa enggak itu? Bukan soal enak apa enggaknya. Itu kuasa Allah. Gitu. Iya, luar biasa. Mana dia? Hah? Ini ya? Iya, betul. Hadza su'al lil mau'udati li taubikhil fa'ilin lil wa'di. Pertanyaan ini dikemukakan buat yang dipendam si bayi itu maksudnya adalah li taubikh, menjelekkan. Artinya jelek sekali pelakunya.
Pelaku apa? Pelaku yang memendam. Li'anna su'alaha, sebab bertanya kepadanya si bayi, yu awal ila su'alil fa'ilin. Itu maksudnya justru nanya kepada si pelaku. Apa maksudnya? Ayatnya yang harfiah kan yang ditanya. Sebentar, ini ada kehabisan baterai. Lupa. Iya, ayatnya kan menginformasikan yang ditanya si bayi yang dipendam. Tapi maksudnya justru yang ditanya adalah yang membunuh gitu. Akhrajal Imam Ahmad an Khunsa ibnati Muawiyah as-Sarimiyah an ammiha. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Khunsa, putri Muawiyah as-Sarimiyah. Dia dari pamannya. Pamannya berkata, "Qultu, aku bilang, ya Rasulullah, man fil jannah." Siapa aja yang masuk surga? Qala, an-nabi fil jannah. Nabi di surga. As-syahid fil jannah. Mati syahid surga. Al-maulud fil jannah. Yang baru dilahirkan mati masuk surga. Terus al-mau'udatu fil jannah. Tuh. Yang pada dipendam itu juga masuk surga. Nah, Umar bin Khattab mendem anaknya. Makanya pas baca ayat ini diceritakan nangis dia sejadi-jadinya. Menyesal. Selesai. Wa idzas suhufu nusyirat, apabila lembaran amal itu dibuka. Wa idzas sama kusitat, apabila langit dicabut, disikat, dibersihin, itu pada jatuh jadinya bintang-bintangnya. Ai idza uridat, artinya apabila disodorkan, wa nusyirat, dan dibuka. Untuk apa? Lil hisab. Apaan? Sohaiful a'mal, lembaran amal, catatan. Fi mauqifil hisab, pada saat hisab. Fa kullu insan yu'ta. Oh, sebentar. Ya, yu'ta sahifatuhu biyaminihi au bishimalihi. Maka setiap manusia tuh menerima lembarannya, ada yang pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri. Wa idza tashaqqaqatis sama, apabila langit terbelah, wa uzilat, dan dihilangkan. Falam yabqalaha wujud, lalu enggak ada wujudnya. Nah, ya. Ntar saya ke situ deh ya. Ya, berikutnya. Nih, dikit lagi nih ya. Dan oh. Mana? Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, apabila surga didekatkan. Ai wa idza uqidatin nar, apabila neraka itu dinyalakan, li'a'daillah, bukan buat teman Allah, tetapi buat musuh Allah. Tuh dicatat itu. Iqadan syadidan, dengan dahsyat. Qala ta'ala wa quduhan wal hijarah. Saking dahsyatnya bahan bakarnya itu manusia dan batu. Paham maksudnya? Kan majazi semua. Neraka masih kosong, belum nyala umpamanya. Kayak model kita mau bikin api unggun. Kan harus ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya adalah sesuatu yang bisa menjadi bahan bakar. Ada kayu. Terus dituangin bensin. Maka bahan bakarnya kayu. Ada batu bara maksudnya. Tapi ketika Allah menyatakan bahwa neraka itu bahan bakarnya manusia, itu bukan berarti manusia menjadi bahan bakar. Tapi isinya adalah manusia. Karena manusia semua penuh
akhirnya udah kayak bahan bakar. Wal hijarah, batu. Batunya bukan sembarang batu. Batunya berhala-berhala yang dulu pada dijadiin Tuhan waktu hidup. Itu ada makna. Maknanya kepada Allah berkata kepada mereka yang menyembah batu, tuh Tuhan kamu dulu. Tuhan kamu aja nggak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Itu. Wa idza qurribatil jannah, apabila surga didekatkan. Wa udniyat, sama didekatkan. Li ahliha al-muttaqin, bagi penghuninya yang bertakwa. Kama qala ta'ala uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Apabila surga didekatkan bagi orang yang bertakwa. Karena dekat ghaira ba'id. Nah, enggak jauh. Alimat nafsum ma ahdarat adalah jawab izah. Wa ma utifa alaiha, dan yang diatofkan atasnya. Kan banyak tuh. Iza diatof. Ai iza hasala kullu ma taqaddama minal ahdas, apabila terjadi semua yang disebutkan, waqa'at hazihil umur, terjadilah segalanya. Kenapa? Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa mengetahui apa yang dia perbuat. Inda nashris suhuf, yaitu ketika dibuka lembarannya. Wa ma'amilat, dan apa yang dia lakukan, dia jadi tahu. Min khairin aw syarr, kebaikan atau keburukan. Kama qala ta'ala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Ada firman Allah menjelaskan, pada saat setiap jiwa mengetahui kebaikan yang pernah dilakukan, demikian juga keburukan. Kenapa? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Maka dia berangan-angan seandainya antara perbuatan-perbuatan buruknya dan dirinya dijauhin amadam ba'ida, sejauh-jauhnya. Ya, paham itu? Ini tawaddulau, tamani namanya. Nggak mungkin saya minta dijauhin dari perbuatannya. Karena udah kiamat, udah hisab. Wa qala subhanahu yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Saat itu manusia diinformasikan tentang apa yang dia lakukan, qaddam wa akhar, dan yang akan dilakukan. Wal ayat min awwali surah ila huna syarat. Ayat dari awal yaitu idza syamsu kuwirat sampai saat ini alimat nafsu, maksudnya wa jawabuhu alimat nafsu mahdarat. Wa qala al-Hasan Basri haza qasamun wa jawabun lahu. Menurut Imam Hasan Basri bukan cuma syarat, tapi pada saat yang sama adalah qasam, sumpah, dan jawabnya. Qala al-Qurtubi wal qaulul awal asah. Menurut Imam Qurtubi, pendapat pertama yaitu lebih sahih. Apa itu pendapat pertama? Yaitu sebagai syarat. Ya, selesai. Pak Jamal masih ada atau mau terus? Halo? Ya. Nah. Sudah selesai Ustaz slide-nya. Oh, udah selesai. Ayo, mau udah selesai ya? Ya. Syukurlah, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Silakan dengan mengaktifkan suaranya atau unmute. Silakan.
Ayo, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya pulang duluan. Baik. Hah? Baik, Pak Ustadz, saya tanya Pak Ustadz. Ya. Ini surat At-Takwir dari ayat 1 sampai ayat 13 kan idza. Nah, terus di ayat 14 itu merupakan jawabnya idza, Pak Ustadz. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Hasan Basri. Hadza qasamun wa jawabulah. Ini maksudnya kaitannya bagaimana Pak Ustadz? Tadi kan dikatakan bahwa ayat yang ke-14 itu adalah jawab dari idza. Ya. Nah, itu maksudnya itu kurang jelas saya Pak Ustadz. Oh iya. Terus kemudian itu jawabnya idza itu jadi kalau terjemahannya itu wa alimas nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi jawab dari ayat 1 sampai ayat ke-13. Kemudian Hasan Basri menyatakan bahwa hadza qasamun wa jawabullah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Itu saja Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Iya, bagus. Ada dua hal yang harus dipahami sebagai pendekatan terhadap apa yang dimaksudkan oleh Hasan Basri. Yang pertama izah. Izah itu syarat. Apa syarat perlu jawab. 1 sampai 13 syarat semua. Jawabnya ayat 14, alimat nafsun. Sebelum kepada yang kedua, ini dulu. Nah, dalam sudut pandang balaghah ini namanya ijaz. Ijaz meringkas. Yang tadinya panjang jadi pendek. Itu namanya ijaz. Kebetulan ada yang dibuang, maka ijaznya namanya ijaz hazaf, membuang. Apa itu dia? Tadinya sih itu ayat 1 sampai 13 izah, setiap satu izah satu jawaban. Kalau ada 13 izah, 13 jawaban, panjang apa enggak? Panjang. Izah syamsu kuwirat. Terus alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Bukan. Alimat nafsu ma ahdarat. Idan nujumun kadarat. Alimat nafsum 13 kali. Akhirnya dipul di akhir 14. Itu salah satu bentuk uslub kayak bahasa Arab. Tapi intinya izah ada jawab. Rupanya yang perlu jawab itu bukan cuma izah, qasam. Kalau Bapak bersumpah itu mengandung pertanyaan. Demi Allah. Itu kan sumpah. Nah, itu. Ada jawabannya. Jawabannya secara kontekstual. Minggu depan ya ke rumah saya. Benar. Dia ragu itu. Yang ngajak mampir. Terus yang diajak meyakinkan. Demi Allah. Tuh, jawabnya apa? Tersirat. Saya pasti mampir, tuh jawabnya. Semua kosong begitu. Apalagi ketika di dalam Al-Quran. Nah, dari sekian kosam, hampir sebagian besar semua barangkali jawabnya nggak disebut. Tersirat. Oke? Hubungannya dengan idza syamsu kuwirat. Nah, Imam Hasan Basri menangkap ini di balik syarat ada sumpah. Sumpah siapa? Sumpah Allah. Seperti halnya pada ayat-ayat wal asri. Itu kan sumpah. Kalau itu mah tersurat. Gitu. Paham? Jadi di samping syarat, di situ tersirat qasam.
Tuh sebagai penguat. Kenapa sebagai penguat? Itu Allah lagi ngomong kepada orang yang mengingkari kebangkitan. Ingkari. Maka ketika memberikan informasi kebangkitan kepada orang yang ingkar perlu taukid. Taukidnya itu diantaranya qasam, sumpah. Itu. Maka qasam perlu jawab. Oh, jawabnya sama nama jawab syarat. Alimat nafsum ma'ah dorob. Jadi menurut Imam Hasan Basri, alimat nafsum ma'ah dorob bukan cuma jawab syarat, tapi sekaligus jawab sumpah. Oh, iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang lain? Bu Erna, silakan Bu. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pak, tadi kan diterangkan semua akan dikisas makhluk hidup sekalipun binatang itu semuanya akan dikisas oleh Allah. Apalagi manusia kan begitu tadi Pak ya. Kemudian juga bayi-bayi yang dibunuh pada zaman jahiliyah. Tapi pada zaman modern justru malah orang yang pengguguran itu semuanya termasuk Pak ya. Akan dikisas sama Allah. Akan ditanya perbuatan-perbuatan yang demikian. Pertanyaan Pak, kalau udah dijelaskan begitu, tapi kenapakah manusia seolah-olah semuanya itu diperbuat tanpa tak ada balasan atau kisas dari Allah? Apakah yang membuat manusia itu tidak menyadari sedangkan dia itu adalah orang-orang cerdik-cerdik, pinter-pinter semuanya? Ya itu aja pertanyaannya Pak. Iya, susah ini menjawabnya. Kenapa? Kenapa? Karena pertanyaannya tidak tepat sasaran. Itu mah bukan urusan Ustadz. Kalau ada orang jahiliyah, tapi kok jahiliyah sekarangnya juga lebih sadis lagi perbuatannya daripada jahiliyah dahulu gitu. Nah itu bukan nanya, itu menjawab. Jadi apa penyebabnya Pak? Yang membuat penyebabnya si A sama si B bisa jadi beda. Ya. Pertama tidak tahu satu. Kedua karena tahu, itu aja kemungkinannya. Kalau tidak tahu karena dia tak iman. Kalau tahu dia iman, ya tapi namanya maksiat, melanggar. Pelanggaran. Iya. Nah, umpamanya nih al-mau'udatu yang dipendam. Lalu tadi ditanya, ya. Yang dipendam ditanya. Tuh kata ahli bahasa, kalau yang dipendam saja ditanya, apalagi yang mendem. Tuh logik tuh. Gitu. Udah, sesama kita yang masih berpedoman pada Al-Quran mengambil pelajaran betapa dahsyatnya, betapa halusnya itu bahasa Al-Quran. Secara pikiran sehat, orang yang dizolimi mah nggak perlu ditanya. Kayak begitu Allah berbahasa. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dan logik para mufasir memaknai ini sebenarnya yang ditanya orang yang membunuh. Benar juga. Ya tidak. Tapi kok faktanya redaksinya begitu? Maka dijawab litaubih,
menunjukkan betapa buruknya kelakuan atau tindakan si pelaku, gitu kurang lebih. Itu satu. Bukan cuma yang dibunuh dipendam saat bayi saja maknanya. Lah yang dipendam udah gede juga ditanya juga. Kalau yang masih bayi aja ditanya, apalagi yang udah gede. Dan membunuh dimaksud bukan cuma dengan memendam tadi. Banyak cara membunuh. Tuh, sekarang ada orang membunuh tanpa terasa membunuh. Tuh banyak para kiai pada meninggal. Udah mulai terkuak sedikit umpamanya. Munir meninggal enggak? Bunuh. Bunuh dikasih sesuatu dan memang sesuatu itu punya potensi membunuhnya sebulan berikutnya, ada seminggu berikutnya, kan nggak terasa itu. Nah sekarang sedang dilakukan dalam rangka menghabisi umat, gitu kurang lebih kalau kita baca dari analisis para pakar. Iya. Jangan dikira, makanya jangan sembarangan minum kopi. Saya alhamdulillah nih nggak minum kopi, sebab mata saya nggak bisa kena kopi. Yes. Ya. Mata saya nggak boleh ketumpahan kopi, Pak. Jadi demikian memahami Al-Quran. Oleh karena itu, sejauh mana kita mengambil pelajaran? Nah, Allah menceritakan tentang dahsyatnya kiamat, sasaran tembaknya ada kebangkitan. Gitu. Kita alhamdulillah dapat informasi itu lewat Zoom-nya Pak Jamal ini, sehingga kita memperoleh pelajaran. Iya. Nanti. Tanya halus, sasarannya sangat menyakitkan, sangat pedih. Iya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan itu luar biasa. Apa itu? Kenapa? Kenapa orang-orang sekarang itu padahal dia pinter terus membunuh? Nah, agak susah jawabnya. Ya. Iya atau tidak? Aturannya ya dia tanya. Orangnya nyari yang bunuh aja susah, bagaimana nanya? Nah, nanti kita saksikan bersama-sama di akhirat kelak. Dan akan ditunjukkan memang sama Allah, ini dia orangnya, ini dia orangnya, ini dia orangnya. Silakan Pak Jamal. Baik. Yang ada lagi, Ustaz? Ada lagi, Ibu? Ibu istikharah? Tidak? Tidak. Cukup nih, Ustaz. Pak Tarjani sudah ngantuk. Masa ngantuk? Ya, betul aja. Itu matanya kena kopi tadi. Itu. Nggak kena kopi. Soalnya apa itu? Dari jam 2 bangunnya dia Pak Jamal. Oh, 20 rakaat kalau dari jam 2 mah. Iya. Umi Ajidia mau bertanya tidak? Ya. Oh, tidak. Takut. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan ini mungkin kita tutup, kita cukupkan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, nampaknya. Gila. Berarti ya, nanti pertemuan 19 sudah ya dari awal ya? Ya. Iya, Pak Ustaz. Iya, soalnya. Iya, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian tafsir pagi ini. Harapannya semoga mendapatkan hikmah dari apa yang kita dengar dan menambah keimanan kita terhadap hari kebangkitan. Seperti itu. Mari kita cukupkan kajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama semuanya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu.